sholatnya karena Allah, mencari ridho Allah. Bekerjanya mencari ridho Allah. Bekerja bukan hanya untuk mengumpulkan dan mendapatkan uang saja. Bukan hanya untuk mengumpulkan harta saja. Tapi orang yang beriman, bekerja itu adalah mencari ridho Allah. Kenapa? Karena kalau orang niatnya mencari ridho Allah, setiap langkahnya akan menjadi langkah ibadah. Tetesan keringatnya akan menjadi tetesan keringat, butiran mutiara pahala. Capeknya akan dibalas oleh Allah. Itu kalau orang niat dalam hati mencari ridho Allah. Tidak ada yang sia-sia. Walaupun kadang-kadang hasilnya tidak yang kita harapkan. Allah, hari ini kok sepi banget ya, umpamanya dagangan gitu ya. Hari ini kok sepi banget gitu ya. Lantas hatinya sadar, oh iya, aku bekerja, ikhtiar mencari ridho Allah. Adapun rizki yang memberikan adalah Allah. Maka Allah akan berikan rizki dari yang lainnya. Dan geraknya, perbuatannya, keringatnya, tenaganya akan dianggap ibadah. Tidak ada yang sia-sia. Kalau tahu sepi begini, saya tadi nggak berangkat. Nah, nggak boleh. Gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak ridho kepada apa yang terjadi, apa yang ditakdirkan. Nah, ketika seseorang hidupnya mencari ridho Allah, rumah tangga mencari ridho Allah. Makanya kadang-kadang ketika orang rumah tangga suami istri dalam perjalanan, rumah tangganya digoda oleh setan, diuji oleh Allah. Ada yang istrinya bawel, ada yang istrinya tadinya diharapkan menjadi istri yang baik, tahu-tahu setelah nikah, ya, istrinya tidak baik. Ya. Tapi ketika pertama dia akad nikah, niat mencari ridho Allah, maka dia sadar, oh ini adalah ujian rumah tanggaku. Tapi setan mengatakan, wah kalau begitu ceraikan saja. Ya. Itu setan ngomporin. Ya. Setan ngomporin. Lantas orang yang rumah tangganya mencari ridho Allah, apapun yang terjadi, ini adalah ujian dalam hidupku. Karena aku meniatkan rumah tangga, menikah, mencari ridho Allah. Inilah ujiannya. Dan Allah pasti mengujinya sesuai dengan kemampuanku. Kalau orang itu bisa sabar menghadapinya. Nah, kalau kita semuanya dalam hidup ini mencari ridho Allah, maka saat-saat sakaratul maut, itu yang memanggil dengan panggilan yang indah. Malaikat Jibril, malaikat Israel akan datang dengan membawa ayat yang panggilan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Wahai jiwa yang tenang. Kenapa disebut oleh malaikat Israel? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Karena orang ini hidupnya mencari ridho Allah. Hatinya berzikir. Hatinya selalu tasbih. Hatinya selalu membaca takbir. Hatinya selalu membaca tahlil. Apalagi saat-saat sakaratul maut. Maka disebut oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Panggilan yang indah. Kita pengen saat-saat sakaratul maut dipanggilnya dengan yang ramah. Jangan dipaksa. Jangan dicekek, jangan diinjak, jangan dicabut dengan paksa oleh malaikat Israel. Ya Allah. Orang yang beriman yang hidupnya akan mencari ridho Allah akan terlihatan begitu tenangnya ketika menghadapi sakaratul maut. Kenapa? Karena setiap hari, setiap saat yang disebut adalah asma Allah. Semuanya bisa lupa.
Bapak hafal ayat-ayat ini, hafal surat Yasin, hafal surat ini. Kalau sudah sakaratul maut, sampai anaknya sendiri nggak hafal, kamu siapa katanya. Istrinya nggak hafal, kamu siapa. Tetangganya apalagi, kamu siapa. Karena sudah dicabut semuanya ingatan-ingatan yang ada dalam dirinya. Yang ingat apa? Hanya kalimat tauhid. Allah, Allah, Allah. Maka kalau kita mentalkin, membimbing, jangan yang panjang-panjang. Kalau kita membimbing orang tua kita yang sakaratul maut, jangan yang panjang-panjang. Kul la ilaha illallah. Jangan panjang-panjang. Tapi apa? Cukup dengan menyebut Allah, Allah, Allah. Supaya yang tersisa dalam kalbunya sebelum ruh diambil adalah kalimat Allah. Nah, maka malaikat Israel menyebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembali, kemarilah. Ya Allah, engkau akan dipanggil oleh Allah. Engkau akan menghadap kepada rahmat Allah. Maka kadang-kadang kalau ada orang yang meninggal, sebutannya apa? Telah berpulang ke rahmat Allah. Telah berpulang ke rahmat Allah. Fulan bin Fulan. Maknanya apa? Berpulang. Ya. Artinya apa? Kembali ke alam asal. Kita dulu dari ruh, lantas kita dimasukkan ke dalam jasad. Kemudian dibatasi oleh waktu di dunia, umurnya 63 tahunkah, 70 tahunkah, ruh bersatu dengan jasad, itu hidup di dunia. Tapi jasad dari unsur materi, jasad dari tanah, akan kembali ke tanah. Maka yang akan kembali kepada Allah, ruhnya. Nah, jasad kita diistirahatkan. Makanya kalau orang sudah meninggal dunia, sudah ditinggalkan oleh ruhnya, itu namanya sebutannya saja sudah enggak lengkap. Apa enggak lengkap? Ada orang namanya Pak Sumarno. Di sini ada, maaf kalau sama ada ya. Itu Pak Sumarno bawa ke sini mau disolatkan. Gitu ya. Mau disolatkan bawa ke depan Pak Sumarno, Pak Haji Sumarno. Enggak. Tapi apa? Jenazahnya, mayitnya. Panggilannya apa? Jenazah. Panggilannya apa? Mayit. Kenapa? Karena badannya sudah tak berdaya lagi. Disebut nama Pak Sumarno, maaf kalau ada orangnya. Gitu ya. Disebut Pak Sumarno ketika ada ruh dengan jasadnya. Ya. Ketika ada ruh dengan jasadnya, panggil nama, ismun. Di situ ada ismun lafziyah, nama jasadiyah, dan ada ismun ruhaniyah. Ada nama ruhani. Ya. Nama ruh dengan jasad lengkap, Pak Sumarno. Tapi ketika ditinggal oleh ruh, tinggal jenazah, tinggal mayit. Sebenarnya Islam itu menghargai tentang kehidupan. Makanya mayit dengan jenazah itu kehormatan bagi manusia. Tapi kalau memakai bahasa yang asli Sangsekerta, bahasa asli Jawa, ya, sebelum ada Islam masuk, itu enggak disebut mayit. Enggak disebut jenazah. Ada mayit, ada jenazah, itu setelah menganut Islam. Tadinya apa? Bangke. Ya. Ya, bangke. Ya. Sebelum Islam masuk, para wali mengajarkan, ya, sebutan ruh yang meninggalkan jasad itu bukan jenazah. Jenazah itu kehormatan.
Mayit itu kehormatan. Alhamdulillah. Bagaimana kalau manusia disebut bangke? Nauzubillah min dzalik. Nah, maka bagi orang muslim, bagi orang yang beriman, ketika ruhnya diambil oleh Allah, kembali kepada Allah, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Allah, karena kita berasal dari Allah. Kemudian dimasukkan ke dalam janin. Janin itu adalah unsur materi dari ayah dan ibu kita, antara ovum dan sperma. Kemudian menyatu menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, dibalut oleh kulit, lantas ada tulang. Setelah masa sempurna, wa nafakhtu fihi min ruhi, Allah tiupkan ruhku. Sebelum ditiupkan ruhnya, dalam surat Al-A'raf disaksikan dan bersaksi di hadapan Allah, alastu bi rabbikum, wahai ruh, apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Kata Allah dalam surat Al-A'raf, alastu bi rabbikum. Ketika itu ruh kita semuanya menjawab, qalu bala syahidna. Iya Gusti, engkau adalah Tuhanku. Lantas dalam ayat itu, untuk apa adanya isyhad, persaksian itu? Supaya nanti ketika ruhnya diambil, jasadnya nanti dikebumikan, diistirahatkan, engkau tidak akan mengatakan, aku belum pernah ketemu, aku belum pernah bersaksi. Supaya jangan seperti itu di hari kiamat. Maka ketika itu ruh kita berkata, qalu bala syahidna. Iya ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Maka dimasukkan ke dalam jasad kita. Jadilah manusia, begitu lahir dikasih nama oleh ayah dan ibunya. Ada yang namanya Syafi'i, ada yang namanya Rafi'i. Itu adalah ismun lafziyah. Ada ismun ruhaniyahnya, adalah namanya Abdullah, hambanya Allah. Ya. Kalau ismun lafziyah, lafaz dalam jismiyah, jisimnya kita, yang memberi nama adalah orang tua kita. Namanya itu adalah nama jasad. Tapi nama ruh kita siapa? Nah, nama ruh kita disebutkan adalah Abdullah, hambanya Allah. Karena di dunia dikasih nama oleh ayah dan ibu kita, maka di situ yang nanti akan dipanggil adalah nama-nama Abdullah dengan nama lafziyah jisim kita, jasad kita. Umpamanya namanya siapa? Pak Yahya, Pak Ismail, Pak siapa, itu dipanggil. Hanya satu yang para nabi juga yang diberikan nama langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum alam ini diciptakan, Allah menciptakan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sebelum alam ini diciptakan, sudah ada nama yang menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya nama ruh dan nama lafziyah, bukan dari orang yang memberikannya. Walaupun secara lahiriahnya yang memberikan nama adalah Abdul Muthalib dan ibundanya, yaitu Siti Aminah, ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ibunya baginda Nabi ketika hamil bermimpi ketemu dengan malaikat Jibril, nanti anakmu dikasih nama Muhammad. Itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kita semuanya nanti pada waktu kita lahir di dunia. Nama ada dua, nama ruh dan nama jisim kita. Nah,
Makanya yang disebutkan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada Tuhanmu. Atau malaikat Israel. Kembalilah kepada Allah. Ruhnya diambil. Iya. Lantas setelah kembali kepada Allah mendapatkan gelar. Mendapatkan titel. Apa titel dan gelarnya? Rodiyatam mardiyah. Masya Allah, ini yang kita dambakan. Engkau hidupnya hanya mencari ridho Allah. Dari mulai engkau balik, mencari ridho Allah. Apa artinya? Semua inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi jarang kecewa. Jarang stres. Kenapa? Karena semuanya ini adalah yang mengatur Allah. Itu orang yang sudah memiliki titel derajat hidupnya mencari ridho Allah. Allah memanggilnya dengan Rodiyah. Bukan Nyai Rodiyah. Bukan. Rodiyatam mardiyah. Karena orang itu mendapatkan keriduan Allah, maka Allah pun memberikan titel kepadanya apa? Mardiyah. Allah pun ridho kepadamu. Nah, di sini mardiyah itu artinya Allah pun ridho kepadamu. Karena engkau hidupnya mencari ridho Allah. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang tidak berguna. Semuanya hatinya hanya pasrah kepada Allah, hanya berusaha, hanya ikhtiar. Sungguh indah. Maka Allah akan memberikan rodiyatam mardiyah. Engkau ridho kepada Allah, mardiyah, Allah pun ridho kepadamu. Allah pun menyukaimu. Allah pun menyayangimu. Karena kalau orang sudah diridhoi oleh Allah, Allah sayang padanya. Maka lakabnya dengan mardiyah. Allah pun sayang kepadamu. Setelah mendapatkan rodiyatam mardiyah, dipersilahkan oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Ya Allah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Siapa hamba yang disebutkan dalam ayat ini? Siapa yang nanti kita akan bertemukan dengan ayat ini? Dalam surat An-Nisa ayat 69. Allah sebutkan, engkau akan dikumpulkan kepada 4 golongan. Maksud daripada fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam golongan hamba-hambaku adalah hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah. Siapa diantaranya? Surat An-Nisa ayat 69. Allah menyebutkan, engkau akan dimasukkan, engkau akan dipertemukan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Masya Allah ya. Hamba yang nanti kita akan dipertemukan luar biasa, orang-orang yang diridhoi Allah. Pertama apa? Kalau orang hidupnya mencari ridho Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Seperti tadi ada 3, ridho kepada Allah, ridho kepada ajaran agama, ridho kepada Nabi. Jangan khawatir. Minan nabiyyin, engkau akan dipertemukan dengan para Nabi. Alhamdulillah ya Allah. Aku melihat wajahnya Rasulullah. Aku melihat wajahnya Nabi. Ya Allah. Bersyukur, alangkah senangnya, bukan main. Karena apa? Rasulullah itu adalah sayang kepada kita. Bayangkan kalau orang dipertemukan dengan Rasulullah.
itu adalah luar biasa. Ya, bisa ketemu dengan Rasulullah. Ya. Itu surat An-Nisa 69. Yang keduanya, engkau akan dipertemukan, digabungkan dengan siddiqin. Apa siddiqin? Orang yang hidupnya benar. Orang yang hidupnya jujur. Orang-orang yang baik. Mungkin keluarganya, kakeknya, neneknya, bapaknya, anak-anaknya. Nanti akan dipertemukan. Barangkali melalui golongan siddiqin. Ya Allah, itu golongan yang kedua yang akan dipertemukan ibadi. Ya. Yang ketiga, wasyuhada. Golongannya orang-orang yang mati syahid. Golongannya para pejuang, para syuhada, para mujahid. Ada enggak keluarga kita yang menjadi pejuang, yang matinya syahid? Nanti akan dipertemukan, alhamdulillah kakekku, alhamdulillah nenekku. Orang mati syahid itu enggak mesti harus berperang. Orang berada di jalan Allah, kemudian wafatnya syahid. Ya Allah, seperti tadi saya katakan, berangkat dari rumah menuju ke tempat pekerjaan, niat bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ya Allah, aku berangkat bekerja untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Tawakkaltu ala Allah. Itu sudah niat karena Allah. Kemudian di jalan ajal menjemputnya sesuai dengan niatnya. Maka kata Nabi, dia wafat dalam keadaan syahid. Walaupun apa yang akan dikerjakan pekerjaan dunia. Dia mau ke kantor kah, mau ke bekerja kah, mau kemana. Tapi karena dalam hatinya mencari ridho Allah, maka yang akan mendapatkannya adalah kalimat syahid. Nanti di akhirat akan dipertemukan wasyuhadai dengan para syuhada. Yang keempatnya dalam ayat itu wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Alhamdulillah, barangkali ini kita golongannya. Kalau para nabi, kalau kita mendapatkan sunnahnya, melakukan sunnahnya, bertemukan dengan nabi. Yang kedua siddiqin, yang ketiganya syuhada. Nah ini golongan yang nanti akan kita kemungkinan besar akan dipertemukan adalah wassalihin. Golongannya orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Ya Allah, ada jamaah at-taqwa, ya, orang yang baik. Jangan khawatir, di akhirat akan dipertemukan kembali. Nanti akan ada suatu pertemuan yang abadi, alhamdulillah. Dulu di majelis taklim, dulu di jamaah, dulu di kumpulan orang-orang yang baik. Wassalihin. Pertemukan juga dengan ayah ibunya, kalau ayah ibunya orang yang solehin. Pertemukan dengan anaknya, kalau anaknya juga orang yang soleh dan solehin. Ini makna daripada fadkhuli fi ibadi. Masuk ke dalam golongan hamba-hambaku yang baik, yang soleh, yang siddiqin. Kalau sudah dikumpulkan seperti itu, apa kata Allah dalam ayat itu? Wadkhuli jannati. Masya Allah, panggilan yang indah. Silahkan masuk ke surgaku yang sudah disediakan untukmu. Yang tidak ada rasa bosan. Yang tidak ada rasa jemu. Masya Allah. Seluruh kenikmatan ada di situ. Allah menyebutkan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk ke surganya Allah, subhanallah. Kalau di dunia aku masih sedih, masih menderita, masih sengsara, tetapi tetap ibadah kepada Allah, jangan khawatir. Dunia ini sebentar. Kehidupan dunia ini sebentar, dibatasi oleh waktu. Apalagi sekarang usianya sudah 62, 11 bulan.
Kalau Allah menetapkan 63, tinggal berapa bulan lagi? Tinggal sebulan lagi. Itu dunia. Tapi di akhirat akan selama-lamanya. Tidak ada batasan waktu. Tidak ada keterbatasan tentang berbagai macam kenikmatan. Maka Allah memasukkannya ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang hidupnya mencari ridho Allah. Nah, sekarang term yang kedua, insya Allah bersambung kepada yang akan datang. Bagaimana amalan yang diridhoi oleh Allah. Ya, insya Allah gitu ya. Amalan yang diridhoi oleh Allah. Sekarang baru makna ridho dan golongan orang-orang yang diridhoi. Bagaimana amalan-amalan yang bisa mendatangkan ridhonya Allah menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita minta petunjuk, mencari petunjuk dari hadis Nabi. Apa yang diridhoi oleh Allah ya Rasul? Ya Allah, inilah insya Allah, karena ini udah siang ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dalam kajian ini bermanfaat. Menggugah hati kita supaya hidup ini mencari ridho Allah. Jangan cepat berkeluh kesah kalau menghadapi kesusahan. Jangan cepat sedih kalau menghadapi musibah. Karena semuanya adalah yang mengatur Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita ridho. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Insya Allah dengan hamba ridho kepada Allah, Allah akan meridhoi kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Kita doakan ayah dan ibu kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ketika ayah dan ibu kita masih hidup, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan taat kepada Allah, diberikan keberkahan dalam hidupnya. Ketika ayah dan ibu kita sudah wafat, mudah-mudahan di alam kuburnya mendapatkan magfirah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah at-taqwa yang sudah dipanggil menghadap kehadirat Allah. Ada Bapak Iskandar Idris, ada Bapak Joko Wiono, ada semuanya yang kita bergabung dalam majelis ini. Kedua orang tuanya dan bapak-bapaknya insya Allah mendapatkan magfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bibarakatin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim radiyallahu an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu